Selanjutnya contoh yang keempat diambil dari penerapan dari geometri Tahingga, di mana sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 8 meter. Kalau bola jatuh dari suatu ketinggian, itu kan tidak langsung diam gitu ya, jatuh dan diam, tapi dia akan memantul. Nah, bola memantul ke atas setelah mengenai lantai dengan ketinggian 3/5 dari ketinggian semula. Begitu seterusnya. Nah, yang ditanyakan adalah panjang lintasan bola tersebut sampai berhenti itu berapa meter. Nah, yang dimaksudkan dengan panjang lintasan bola tersebut sampai berhenti adalah dari awal bola itu dijatuhkan sampai dia berhenti, sampai dia tidak bergerak lagi dan tidak memantul lagi. Nah, dalam kasus ini kita melihat ada dua sisi yang harus kita hitung, yaitu ketika bola mengarah ke bawah, ketika dijatuhkan ke bawah, dan ketika bola itu mengarah ke atas atau memantul ke atas. Nah, ketika posisi bola ke bawah, ya dijatuhkan ke bawah, maka dari ketinggian 8 meter itu merupakan A-nya. A-nya itu adalah 8. Dan 3/5 itu adalah rasionya. Kenapa? Karena ketika dia jatuh dari ketinggian ke 8 meter, dia memantul setinggi 3/5 dari ketinggian semula, maka R-nya adalah 3/5. Nah, itu untuk yang bola arah ke bawah. Jadi ketika kita mengarahkan bola itu ke bawah, maka kita bisa hitung S Tahingga yang pertama. Kita kan nggak tahu tuh dia berhentinya kapan, maka kita pakai Tahingga. Jadi S Tahingganya adalah yang pertama ketika bola itu mengarah ke bawah, A-nya saya ganti 8, R-nya saya ganti 3/5. Maka di sini diperoleh 8 dikali 5/2 sama dengan 20 meter. Ini ketika bola ke bawah. Nah, ketika bola itu ke atas atau memantul ke atas, A-nya atau awalnya, mula-mulanya atau A-nya suku pertamanya dia bukan 8 lagi, tapi 8 dikali dengan 3/5. Kenapa? Karena kalau bola jatuh, ketinggian yang kedua tidak pernah kembali lagi ke ketinggian yang pertama, pasti akan lebih rendah. Nah, rendahnya berapa? Ya, rendahnya adalah 3/5 dari ketinggian semula. Maka hasilnya 24/5. Itu sebagai A-nya. Sedangkan R-nya tetap 3/5. Dari lintasan bola yang ke atas ini, kita bisa cari S Tahingga yang kedua. A-nya saya masukkan 24/5. Saya ganti R-nya dengan 3/5. Maka diperoleh 24/5 dikali 5/2. 5-nya saling menghilangkan, 24 dibagi 2 hasilnya 12. Sehingga jadi panjang lintasan bola itu sampai berhenti bagaimana? Tinggal kita jumlahkan bola ke arah bawah 20 meter ditambah dengan bola yang ke arah atas 12 meter menjadi 32 meter. Nah, ada cara cepatnya nih. Cara cepatnya adalah tinggal menghitung panjang lintasan sama dengan, ini kan rasionya 3/5, maka kita tinggal jumlahkan aja. 3 ditambah 5, ya, penyebut ditambah pembilang, per yang besar dikurangi yang kecil. Selalu yang besar dikurangi yang kecil, berarti 5 dikurangi 3, lalu dikalikan dengan tinggi semulanya, yaitu 8 meter. Nah, 8/2 kali 8, berarti jadi 4 kali 8 meter, hasilnya 32 meter. Hasilnya sama, boleh menggunakan cara yang kedua, boleh menggunakan cara yang pertama. Jadi silahkan kalian memilih cara yang menurut kalian paling mudah. Pasti sih cara yang kedua gitu ya. Tapi perlu dipahami cara yang pertama juga, supaya kita nggak menghilangkan konsep atau cara penyelesaian pemecahan masalah ini gitu. Contoh berikutnya, contoh yang kelima, soal cerita juga. Di sini ada persegi panjang ABCD, ini bisa kalian lihat di gambarnya. Persegi panjang ABCD ini punya panjang sisi 4 cm. Lalu di dalam persegi ini, persegi ABC, ternyata ada A aksen, B aksen 1, C aksen 1, D aksen 1 di setiap titik, di setiap tengah titik sisi itu ya, di tengah sisi itu. Jadi ada sisi AB ada aksen, sisi BC ada B aksen 1, C ke D ada C aksen 1,
D ke A ada D aksen 1 ini ya. Jadi persegi lagi. Terus di dalamnya persegi A aksen 1 ini, B1 aksen, C1 aksen, D aksen 1, ternyata ada persegi lagi. Yang terbuatnya juga dari tengah-tengahnya A aksen dan B aksen ya. Tengah-tengahnya dapat C aksen 2, tengah-tengahnya dapat D aksen 2, tengah-tengahnya dapat A aksen 2. Ternyata gitu lagi ya, ada lagi persegi, ada lagi persegi, ada lagi persegi, di dalamnya ada lagi persegi sampai kecil. Kita nggak bisa melihatnya, bahkan kita nggak bisa menggambarkannya lagi gitu. Nah, lalu ditanyakan di sini jumlah keliling persegi yang terbentuk dari semuanya, nggak cuma keliling A, B, C, D, tapi dari setiap persegi yang terbentuk di situ. Nah, kasus ini tuh merupakan penerapan dari deret geometri tak hingga. Kenapa? Karena kan kita nggak pernah ngerti ya, ini perseginya berhentinya sampai kapan. Kecilnya itu sampai di ukuran berapa. Tapi kita tahu bahwa panjang sisinya adalah 4 awalnya. Ketika di situ ditanyakan keliling persegi, maka kita cari dulu keliling persegi ABCD, yaitu 4 kali S atau 4 kali 4, karena sisinya panjangnya 4 cm. Jadi 16 cm. Lalu panjang sisi persegi A aksen, B aksen, C aksen, D aksen kita cari juga. Ini ya, A aksen, B aksen nih panjangnya berapa? Kita cari dengan cara apa? Pitagoras. Ya, ini kan siku-siku. Ini siku-siku, dia di tengah-tengahnya A sama B, berarti ini 2, di sini juga 2. Kalau dipitagoraskan, berarti ini ya, A aksen, B aksen itu Pitagoras akar dari 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Sama dengan 2 akar 2. Dari mana ini? Kalau 2 pangkat 2 kan 4, ditambah 4 berarti 8. Akar 8 ya berarti 2 akar 2. Dengan demikian keliling persegi A aksen, B aksen, C aksen, D aksen. Lagi-lagi kenapa keliling? Karena ini kan keliling. Berarti 4 kali sisi. 4 kali 2 akar 2. Berarti 8 akar 2 cm. Nah, dari sini kan udah ketemu nih ya. Suku pertamanya berarti 16. Keliling pertama, keliling keduanya 8 akar 2. Nah, lalu kalau kita mau cari juga yang sisi yang ketiga di A aksen 2 dan B aksen 2, C aksen 2, D aksen 2, ya lagi-lagi kita pakai Pitagoras lagi. Pakai di tengah-tengahnya A aksen ini ya. Di tengah-tengahnya ini berarti ini tadi adalah akar 2, ini juga akar 2, lalu saya Pitagoraskan jadi 2 cm. Nah, maka jumlah keliling persegi itu kalau kita urutkan tuh 16,8 akar 2,8 dan seterusnya, kita nggak perlu cari lagi. Nah, maka diperolehlah A-nya itu 16, sedangkan R-nya itu adalah, berarti kan U2 dibagi U1, yaitu 8 akar 2 dibagi 16, dimana hasilnya 1/2 akar 2. Berarti kita udah tahu nih A-nya 16, R-nya 1/2 akar 2, terus saya masukkan aja langsung ke rumusnya S tak hingga. Jadi diperoleh, saya ganti A-nya dengan 16, saya ganti R-nya dengan 1/2 akar 2. Terus supaya gampang menghitungnya, karena ini ada akar, ada pembilang, ada penyebut, saya kalikan 2 pada pembilang dan penyebutnya. Jadi ini dikalikan 2, ini juga dikalikan 2. Jadi ini jadi 32 pembilangnya, penyebutnya jadi 1 kali 2, 2, 2 kali setengah, habis ya, tinggal akar 2. Lalu supaya hasilnya di bawah per tidak ada akar, berarti harus dirasionalkan atau dikalikan dengan sekawannya. Sekawannya adalah 2 plus akar 2. Berarti dikalikan 2 plus akar 2 per 2 plus akar 2. Nah, ingat lagi ini dikalikan ini ya tinggal dikalikan aja, ini ya 32 dalam kurung 2 plus akar 2. Yang bawah, ingat lagi ini angkanya sama, cuma tanda aja yang beda, berarti tinggal 2 kali 2, 4. Akar 2 kali akar 2, 2. Berarti hasilnya kan per 2. Ya, per 2. Lalu ini saya ganti per 2 kan saya bagi 32. 32 dibagi 2 hasilnya 16. 16 kali 2, 32. 16 kali akar 2, 16 akar 2. Maka jumlah keliling persegi yang terbentuk adalah 32 ditambah 16 akar 2 cm. Nah, kasus seperti ini yang akan sering kita jumpai ketika nanti kita akan menyelesaikan deret geometri tak hingga, gitu ya. Jadi nggak perlu menghitung satu persatu, tapi kita harus menentukan terlebih dahulu deret
tersebut tuh A-nya berapa, R-nya berapa. Nah, supaya bisa dapat A dan R itu kan berarti kita harus cari sisinya. Sisi persegi tersebut. Sisi yang pertama sih udah ketahui ya, 4. Tapi untuk sisi yang kedua dan ketiga, berarti kita harus cari atau kita harus tentukan dengan menggunakan cara Pythagoras. Nah, apakah selalu keliling yang ditanyakan? Tidak ya, bisa jadi ini luasnya. Jadi kita pakai rumusnya ya luas, jangan pakai rumus keliling. Jadi tergantung dengan apa yang diminta soal. Ini adalah beberapa contoh dari deret geometri tahingga serta penjelasannya dan penyelesaiannya juga. Semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu kalian lebih memahami lagi tentang deret geometri tahingga. Terima kasih.